tepatnya kelas 2 SMA itu waktu itu wakilin sekolah untuk workshop cerita pendek. Nah, pematerinya tuh Kiki Sulistyo. Oke. Dan dulu aku sebelum gabung di komunitas Akar Pohon itu kayak merasa tuh hanya sedikit ya yang menyukai sastra di Lombok gitu. Apalagi kan umurku masih 16 tahun ya waktu itu. Terus yang lain, penulis yang lain tuh udah... Catat ya, 16 tahun mulai belajar nulis. Udah apa sih? Umur 30-an, 40-an gitu kan. Jadi kayak, ini anak kecil sendiri gitu. Kayak gimana sih ketemu om-om, para om-om gitu. Jadi, kalau nggak ketemu Akar Pohon mungkin aku cuma, apa ya, mungkin nggak ada target untuk nulis bagus. Atau mungkin cuma sekedarnya. Atau mungkin aku hanya sekedar suka baca mungkin. Oke teman-teman, salam semuanya. Kembali lagi bersama program Teman Baca, yaitu Teman Ulas. Seperti biasanya, kita tahu bersama bahwa Teman Ulas ini adalah program mengulas buku atau mengulas hal-hal di seputar dunia buku. Nah, kali ini kita akan mengulas salah satu profil dari seorang penulis generasi muda ya, bisa dibilang generasi muda ini ya. Namanya Iin Farliani, seorang penulis perempuan asal Lombok yang setahu saya untuk saat-saat ini, tahun-tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir lah, namanya sedang mencuat gitu di kancah dunia penulisan, khususnya penulisan fiksi gitu. Oke, Ene, kita akan ngobrol. Saya akan bertanya tentang profilnya Iin karena sejauh ini Iin kelihatannya sudah memiliki banyak fans nih, In. Jadi banyak yang saya lihat di storymu masuk pertanyaan-pertanyaan yang bertanya tentang proses kreatifmu segala macam. Nah, tujuan dari podcast ini sebetulnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum itu gitu, agar bisa membantu Iin nantinya kalau ada yang nanya lagi, Kak Iin orang mana sih Kak Iin? Kak Iin suka baca apa? Nanti bisa diberikan link podcast ini aja gitu Iin ya. Oke Iin, yang pertama-tama kamu perkenalkan diri dulu lah, siapa namamu? Perkenalan biasa ya? Ya perkenalan biasa, jangan gugup Iin, ini podcast yang tidak langsung Iin. Ya, halo teman-teman, nama saya Iin Farliani. Saya lahir di Mataram, 4 Mei 1997. Lombok ya? Ya, Lombok, Mataram Lombok. Saya baru lulus tahun 2020 dari jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mataram. Sehari-hari bergiat di komunitas Akar Pohon, ya. Dan kini masih lebih banyak kegiatan menulis. Kegiatan menulis ya. Ya. Sekarang lagi tulis apa itu? Macam-macam sih, cerita pendek ada, melanjutkan puisi juga. Oke. Isi ulasan buku, ya masih seperti biasa. Ya oke In. Soal riwayatmu ini, bisa cerita sedikit dong? Gimana sih awal mulanya kamu kemudian termotivasi atau terinspirasi menjadi seorang penulis gitu? Waduh, ya ini gimana ya ceritanya, cukup panjang ya, karena dari kalau aku mulai dari masa kecilku gitu, memang itu sudah dikelilingi oleh bacaan-bacaan gitu. Jadi dulu bapakku itu dia jadi guru. Sekarang masih guru? Udah pensiun. Oke. Dulu jadi guru, dan setiap dia pulang itu dia selalu bawa bahan ajarnya itu. Kan dia dulu guru bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia, biologi. Jadi dari buku-buku ajarnya itu sering kita lihat di sana tuh ada kutipan puisi, cerita pendek, novel, gitu. Dari situ kemudian sering baca-baca, meskipun nggak ngerti apa maksudnya, misalnya puisi nih, apa maksudnya gitu, tapi senang baca gitu. Dan itu juga ketika di
ini ya pas masih SD, sama juga itu dari buku-buku paket, bahan bacaan yang akhirnya membentuk suka baca, kutipan dongeng, cerita pendek dan sebagainya. Dan juga di pas masih SD itu ada guru kesenian dulu namanya Ibu Made. Ibu Made, ya. Yang dia itu tiap akhir pekan tuh selalu ada jam khusus untuk seni gitu. Bisa baca puisi, main drama, teater gitu, terus vokal, tari, macam-macam. Ya. Jadi di SD itu juga tumbuh gitu kesenian gitu, dan termasuk sastra juga. Dan juga dulu pas masih SD pernah mewakili baca puisi ya, lomba baca puisi. Waktu itu di Taman Budaya acaranya. Nggak pernah ngebayangin suatu hari nanti bakalan sering ke Taman Budaya. Waktu itu kan kayak Taman Budaya itu kayak tempat yang kayak gimana ya? Khusus lah untuk orang-orang tertentu yang eksklusif gitu ya. Di kesenian aja gitu. Pas masih SD mikirnya, wah, bisa nih mewakili sekolah lomba di sini. Yang nggak nyangka suatu hari nanti aku bakalan sering berkegiatan di sana, ternyata begitu. Berarti lingkungan keluargamu dengan lingkungan sekolahmu itu kayak mendukung lah ya, mendukung atmosfer kesenianmu kayak gitu ya, bakat yang pelan-pelan mungkin mulai jadi benih gitu untuk menulismu. Apakah itu terus berlanjut sampai pendidikan berikutnya, sampai SMA gitu? Atmosfer itu gimana memotivasi kamu dalam berkarya gitu? Itu masih berlanjut ya, karena di SMP, SMA itu perpustakaannya bagus gitu. Dan kebetulan aku juga sama temanku yang akrab waktu SMP itu bukan dari jenis teman yang kayak lebih banyak nongkrong di luar gitu. Kayak kita lebih suka abis makan jam istirahat tuh ke perpus gitu. Dan di sana itu sangat sangat kaya gitu perpustakaannya. Oke, sorry saya potong dulu. Kamu SD di mana, In? Ya, SD 8 Mataram. SD 8 Mataram, SMP-nya? Nggak tahu, mungkin namanya masih SD 8 atau gimana. Di mana dulu memang alamatnya? Di ini loh, aduh aku lupa. House Cokro Aminoto, Cemara. Oke. Terus SMP-nya di mana? SMP-nya di SMPN 1 Mataram. SMA? Teman mungkin SMP 1 ada. SMA? SMA 2. Dan Universitas Mataram ya? Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang kemungkinan satu sekolah nih temannya nih. Alumni. Oke, kita lanjutin. Artinya atmosfer yang positif itu terus berlanjut gitu ya. Yang memberikan ruang buat kamu untuk memupuk gitu semangat berkaryamu gitu. Nah, terus kapan kemudian kamu mulai menyadari bahwa kamu punya semacam bakat gitu, atau setidaknya melihat bahwa menulis ini bisa menjadi media kamu untuk berekspresi? Iya, kalau awal-awal sih aku kayak gimana ya, kayak masih sebatas suka aja. Oh, ini ceritanya bagus, ini puisinya bagus, pengen dong juga nulis seperti ini gitu. Tapi awalnya tuh ya masih sekedar nulis aja, masih sekedar suka-suka. Tapi itu di kapan? SMP itu udah mulai suka nulis. Ya. Terus SMA juga sampai akhirnya tepatnya kelas 2 SMA itu waktu itu wakilin sekolah untuk workshop cerita pendek. Nah, pematerinya tuh Kiki Sulistyo. Oke. Nah, di sana aku kemudian bertemu yang kan Om Kiki waktu itu dia ngasih ini ya, apa sih namanya? Isi materi workshopnya, kemudian di bagian bawahnya itu bagi yang berminat katanya ingin belajar nulis apa, hubungi nomor ini. Ya aku langsung kontak gitu dan akhirnya ketemu gitu, saling sharing. Aku tunjukin tulisanku yang pernah aku buat ya. Terus ya udah langsung akhirnya di Akar Pohon lebih gimana ya, lebih kemudian terarah gitu. Berarti waktu kamu ngontak dan kemudian kamu ketemu sama Mas Kiki. Oh ya teman-teman, ya walaupun mungkin sudah jadi informasi umum, Mas Kiki ini salah satu founder dari komunitas Akar Pohon.
gitu. Teman-teman bisa searching sendiri komunitas akar pohon, yang jelas dia bergerak di soal sastra dan berkegiatannya di Lombok gitu. Jadi lanjutin, apakah kamu langsung aktif gitu? Maksudnya kamu langsung jadi kayak semacam anggota, belajar gitu? Itu kan waktu itu akar pohon belum ini ya, belum terprogram banget kegiatannya, masih kayak siapa yang suka belajar, suka nulis itu datang aja bawa gitu. Bawa aja tulisannya ke Taman Budaya waktu itu. Oh, di Taman Budaya dulu ketemunya? Iya, di sana di Taman Budaya waktu itu. Jadi masih saling itu ya, kapan-kapan bisanya nih waktunya, ayo kita ketemu gitu. Di sana kemudian saling baca, saling oh ini nih, coba kamu perbaiki yang ini. Ya masih kayak lepas-lepas aja gitu, belum kayak terprogram seperti di Tiliktext kan, atau program masterclass yang sempat. Dulu waktu awal-awal kamu ketemu itu dengan akar pohon itu, kamu hanya ketemu dengan Mas Kiki saja atau bertemu dengan orang-orang yang lain? Ya dengan banyak penulis Lombok waktu itu, dan dan dulu aku sebelum gabung di komunitas akar pohon itu kayak merasa tuh hanya sedikit ya yang menyukai sastra di Lombok gitu. Karena kan aku bacaannya, karena ini dari tradisi dari SMP, SMA ya, mereka di buku-buku di sana itu dari pengarang-pengarang era lama itu dia berurutan gitu, dari Balai Pustaka, Pujangga Baru, dan Angkatan 45. Jadi aku bacanya berurut gitu. Sesuai itu. Jadi aku lebih tahu pengarang lama ketimbang pengarang yang sekarang, dan nggak tahu kalau ternyata banyak pengarang di Lombok waktu itu, tahun 2013. 2013 itu ya. Kamu kelas berapa SMA itu? Kelas 2. Kelas 2, oke. Kelas 2 itu kamu udah langsung ini ya, bersentuhan dengan akar pohon gitu ya? Oke. Nah jadi waktu itu gimana? Kalau mau cerita sedikit detail, itu gimana sih penerimaan Mas Kiki atau akar pohon terhadap kamu, dan kamu punya perasaan deg-degan atau ya pede aja lagi gitu? Awalnya itu sangat malu dah. Apalagi kan umurku masih 16 tahun ya waktu itu. Terus yang lain, penulis yang lain tuh udah... Catat ya, 16 tahun mulai belajar nulis. Udah apa sih? Umur 30-an, 40-an gitu kan. Jadi kayak ini anak kecil sendiri gitu, kayak gimana sih ketemu om-om, para om-om gitu. Dulu panggilnya om kan, tiap panggil Om Geger ya om, terus ada Om Geger juga. Iya, waktu itu Budi Afandi juga panggilnya om juga. Terus Calan juga dulu masih aku panggil om juga gitu. Jadi kayak masih ada rasa sungkan yang besar. Ya potong sedikit, ada beberapa nama tadi yang ada Calan, kemudian ada Budi Afandi, ada Geger. Itu semuanya yang disebutkan tadi itu penulis juga ya? Iya, penulis cerpen, penulis puisi. Berarti sebetulnya kita ada lah ya penulis-penulis yang yang bergerak di sastra gitu. Iya. Terus gimana penerimaanmu itu tadi? Ya akhirnya ketemu om-om itu. Ketemu para om, dan ya saling inilah direkomendasikan bacaan, coba kamu baca ini gitu. Terus akhirnya waktu itu diajarin cara ngirim tulisan. Waktu itu aku pertama kali ngirim IC ya ke Suara NTB. Waktu itu Suara NTB masih punya ruang opini atau IC gitu yang terbit setiap hari. Nah di situ pertama kali tulisanku terbit itu IC tentang sastra dan sekolah. Praktis dalam pengajaran sastra di sekolah judulnya. Yang aku mengkritisi cara pengajaran sastra yang aku anggap waktu itu masih setengah-setengah dilakukan di sekolah gitu, sehingga sastra kemudian dianggap sebelah mata lah, karena tidak tahu cara menyampaikan gimana sastra itu supaya menarik begitu. Itu memang itu pengamatanmu ya, pengalaman di sekolahmu juga. Iya. Tapi ada hal yang menarik, berarti publikasi pertamamu untuk karya yang kemudian dikirim ke media itu bukan fiksi malah ya? Iya, justru esai malah ya. Kenapa harus esai?
Kenapa ya? Karena kayaknya waktu itu deh yang aku tunjukin pertama tulisan. Oke, jadi pertama itu kamu membawa tulisan bukan fiksi ya? Iya, tapi isi yang dikasih lihat yang dulu. dikasih lihat. Isi. Oke. Baru kemudian setelah itu menulis yang lain, coba-coba nulis yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa awal-awal kamu belajar nulis, walaupun sekarang kamu dikenal sebagai penulis fiksi, cerpen, justru awal-awalnya kamu bukan fiksi awal belajar. Justru puisi yang paling pertama. Puisi dulu. Iya, puisi, cerpen, baru isi. Cuma kan kebetulan waktu itu yang kayak udah fix nih yang dikirim isi gitu. Waktu itu yang dianggap apa ya lebih bisa lah untuk dikirim. Jadinya ya yang pertama kali terbit tuh isi gitu. Iya, oke. Sekadar memberikan penegasan saja sih. Sebetulnya apa sih yang menjadi poin-poin penting ketika pertama kali kamu ketemu sama om-om tadi itu? Maksudnya apa sih yang masih menjadi kelemahanmu dan apa yang menjadi pujiannya mereka terhadap karyamu di umur 16 tahun itu? Poin-poinnya kayak pertama reaksi gini ya. Masa kamu udah baca, waktu itu aku cerita aku udah baca Jean-Paul Sartre, Albert Camus gitu. Iwan Simatupang, jadi mereka kayak agak kurang percaya gitu. Tapi kan aku kemudian ceritain kan kenapa aku bisa baca ini. Awalnya aku baca Iwan Simatupang, tapi aku nggak ngerti dia bahas apa di novelnya Ziarah itu. Terus aku ketemu buku disertasi yang mengulik soal novel itu. Nah, di buku disertasi itu dia sebutkan kalau Iwan Simatupang terpengaruh oleh Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Nah, kemudian aku cari buku dua ini. Buku dua penulis ini. Jadinya ya saling terhubung lah. Saling terhubung dua karena Albert Camus kemudian memberikan referensi ke penulis itu. Ya, tapi ini agak unik, artinya kamu baca disertasi juga? Iya, disertasi ya namanya untuk S berapa ya? S3. Iya. Ya. Artinya kemudian ada, ya tadi kamu sudah bilang sih kamu mengakses perpustakaan yang memang cukup lengkap, gitu ya, cukup lengkap. Dan pertanyaan saya berikutnya adalah, berarti kita akan mulai masuk ke soal penulis-penulis, pengarang-pengarang yang mempengaruhi kamu dalam berkarya. Berarti yang kamu sebut itu sudah itu yang pertama-tama mempengaruhi kamu dalam berkarya. Pengarang lama justru. Pengarang lama Indonesia. Bisa disebutkan, Banyak ya. Aku nggak bisa kasih apa ya kesimpulan tetap ini yang benar-benar mempengaruhi. Cuma mereka yang jadi bacaan awal-awal. Kayak tentu saja Hairil Anwar, Hamzat Rangkuti, terus Toto Sudarto Bahtiar, Hartojo Anang Yaya. Adiat Kartamiharja. Yang penulis ateis itu ya? Iya, terus apa lagi nih? Budi Dharma? Budi Dharma kayaknya aku kenal SMA deh. Ya. Kita bicara awal-awal ini, masa-masa SMP. Masih awal, aku masih bahan bacaannya itu. Kamu dulu bacanya di mana? Di perpustakaan sekolah? Perpustakaan sekolah sama di Pusda. Tapi di Pusda itu belum bisa minjem waktu itu, jadi kayak kita tuh setiap hari datang sana untuk lanjutin baca bacaan. Di tempat, sambil kamu bawa catatan gitu ya. Waktu itu yang aku baca bolak-balik itu ya dari kunjungi tiap hari Ronggeng Dukuh Paruknya Ahmad Tohari. Iya, Tohari. Kupikir kamu mungkin perlu melanjutkan. Misalnya setelah SMP, waktu SMP kan pengarang-pengarang lama nih yang kamu baca dan sedikit banyak juga turut berpengaruh gitu kan pada entah motivasi atau inspirasimu menulis. Nah, setelah itu apa yang terjadi kemudian? Ada semacam pengarang-pengarang baru, penulis-penulis baru yang kemudian memasuki semesta kekaryaanmu. Pas SMA tuh mulai baca ini buku-buku terjemahan. Gitu. Karena memang di sana juga banyak buku terjemahan. Salah satunya ini ya Hemingway. Lelaki Tua dan Laut. Ya. Terus Dostoyevsky juga. Terus siapa lagi ya yang lama-lama itu? Leo Tolstoy. Tapi masih yang ini ya, yang klasik-klasik gitu.
Gitu sih. Dan itu kamu semua akses di Perpus. perpustakaan ya? Baik di perpus sekolah maupun pusda. Oke. Nah, di antara pengarang-pengarang itu ada nggak setidaknya satu atau dua yang mungkin sampai sekarang masih apa kamu anggap sebagai referensi gitu? Entah mempengaruhi teknikmu dalam menulis, mempengaruhi tema apa segala macam lah gitu. Yang sampai sekarang masih aku kagumi ya ini Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Ya. Kenapa? Karena waktu itu masih kayak gini ya, terutama di buku Salju Kilimanjaro, kumpulan cerpennya itu, kayak merasa dibandingkan dengan penulis-penulis Indonesia yang waktu itu aku baca yang kayak cerita pendeknya itu mengandalkan plot yang seru gitu, atau kejadian-kejadian yang heboh, peristiwa yang heboh. Tapi di Hemingway itu kita bisa ngelihat sesuatu yang mungkin bagi pembaca umum itu dianggap datar aja. Cuma dia kuat karakternya gitu. Terus karakternya. dialognya, terus kita bisa tahu emosi tokohnya itu dari apa yang dia ngomong, dari gerak-geriknya gitu. Jadi waktu itu aku mikir, oh bisa ya kita nulis cerita pendek dengan gaya seperti ini gitu. Tidak mesti harus sesuatu yang wah atau sesuatu yang bisa juga dengan pendalaman seperti ini gitu. Jadi akhirnya coba nulis yang kayak gitu yang lebih ke dialog atau lebih ke tokohnya gimana gitu, ciri khas tokohnya waktu dia berinteraksi dengan orang begitu. Oke, berarti kalau secara teknik instrumen-instrumen penulisan sastra itu kamu banyak menambang inspirasi dari Ernest Hemingway. Khusus yang buku itu ya, Kilimanjaro. Iya, aku baca juga sih yang aku lupa sih novelnya itu tentang perang, novel pertamanya kalau tidak salah. Yang apa ya Farewell judulnya? to Arms itu ya. Iya, tapi ada diterjemahin. Iya, agak tebel. Aku lupa judulnya. Iya, oke. Saya juga lupa, saya punya di sini sih Ernest Hemingway. Nah, selain Ernest Hemingway siapa lagi, penulis dan bukunya yang sedikit banyak mempengaruhi? Kalau tadi kan secara teknik tuh, kalau untuk soal tema dalam menulis itu penulis mana atau buku mana yang mempengaruhi kamu? Banyak ya, kalau ini kita masih yang awal ya, cerita yang awal. Oke. Maupassant juga terutama salah satunya. Dia yang sering Prancis itu ya? Dia sering menggunakan teknik cerita dalam cerita. Cerita Dan itu dalam beberapa cerita. juga aku adopsi gitu. Teknik yang ada cerita tapi dalam cerita. Kayak dua tokoh bertemu gitu. Kemudian mereka saling bercerita, ceritanya itu juga kisahnya gitu. Iya, oke. Gitu sih. Itu kalau berarti teknik itu juga. Ya sering itu banget diulang di Maupassant ya. Mademoiselle Vivi kalau tidak salah di kumpulan cerpen. Madame Vivi itu ya, Iya. Mademoiselle Vivi. Oke. Tapi itu karangan dari luar semua ya. Kalau dari dalam ada nggak penulis yang mempengaruhi kamu? Hamzat Rangkuti sih. Hamzat yang Rangkuti, benar-benar almarhum ya? Iya, almarhum. Benar-benar aku ikutin karyanya. Yang paling terkenal itu maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu itu ya. Oke. Apa yang bisa kamu ceritakan dari keunggulannya Hamzat itu yang kemudian kamu adopsi apanya gitu? Dialog sih terutama. Dialog ya. Terus kemudian ritme. Ritmenya itu dia tidak hanya di ritme dialog, repetisi maksudnya. Iya, pengulangan ya. Ya, repetisi dialog, repetisi kejadian, peristiwa. Gitu, jadi kayak ada seperti di cerpennya judulnya apa tuh? Dendam ya. Nah, itu ada dua peristiwa besar yang diulang kembali gitu. Jadi itu kelihatan kesabarannya dalam mengolah teknik itu gitu, dan terutama juga dialog-dialognya yang seperti memiliki ritme gitu ya. Iya. Jadi itu bisa kayak kita mengadopsi dengan supaya gimana sih dialog supaya tidak bosan dibaca gitu. Dari ritme, dari repetisi begitu. Ya, oke, In. Itu ada dua ya, ada dua maksud saya tadi penulis dari luar dengan penulis dari nasional sendiri. Kalau lokal ada nggak, In?
Kalau lokal justru ketika aku gabung di Akar Pohon, ya. Baru berkenalan dengan. Iya, baru aku tahu ternyata banyak ya penulis Lombok gitu. Oke, berarti SMP itu ya? SMA. SMA ya. SMA itu yang kamu umur 16 tahun ketika bersentuhan dengan Akar Pohon untuk pertama kali kamu mengetahui bahwa Lombok juga punya penulis gitu ya. Dan banyak gitu, dan karya mereka sudah tersebar di berbagai media. Cuma karena aku referensinya waktu itu bacaan-bacaan lama klasik, jadi waktu tahu banyak penulis Lombok ternyata ya amazed gitu ya bahasanya. Ya oke. Oh ternyata banyak yang suka sastra ya, karena kan kayak di sekolah tuh kayak gimana ya? Agak di sini kan dipinggirkan sastra itu, jadi kayak kita kalau suka sama sastra tuh kayak susah deh nyari teman ngobrol gitu. Ternyata banyak penulis Lombok waktu itu. Oke, itu yang kamu rasain ya, kayak kamu rasakan. Oke, In. Nah tadi kan soal dunia bacaan nih, In ya. Sekarang kita mulai mengerucut nih ke soal dunia tulis menulis gitu. Bisa ceritain dong sedikit, In? Siapa sih sebetulnya memperkenalkan kamu dengan dunia tulis menulis, walaupun tadi kamu udah ceritain sih soal kamu mulai dari aktivitas membaca dari buku-buku yang dibawa oleh bapakmu gitu. Kemudian mulai berkenalan belajar nulis di Akar Pohon. Tapi bisa ditegaskan nggak siapa sih sebetulnya yang bisa kamu katakan dialah yang mengajari saya menulis gitu? Kayaknya nggak bisa satu gitu ya. Oke. Kayak dia karena kan awal aku menulis tuh ya mulai dari suka diary kayak gitu dah, nulis diary, kemudian beranjak coba-coba nulis puisi, cerpen, meskipun ya masih nggak tekun juga gitu. Iya. Jadi kayaknya tidak bisa satu satu yang benar-benar oh dia orangnya yang menulis. Tapi kan kemudian setelah di Akar Pohon baru banyak input tentang kepenulisan yang aku dapat, yang semula aku belajar otodidak ya sekedarnya gitu, kemudian diperdalam lagi gitu. Oke, iya. Berarti ada sebagian itu berangkat dari dirimu sendiri gitu yang kemudian kamu konsultasikan dengan beberapa orang. Akar Pohon salah satu yang memberikan peran penting di situ ya. Iya, sangat. Orang-orangnya. Oke, berarti begitulah kisah mula kamu belajar nulis lah ya, yang memotivasi kamu untuk belajar nulis. Kalau nggak ketemu Akar Pohon mungkin aku cuma mungkin nggak ada target untuk nulis bagus, atau mungkin cuma sekedarnya, atau mungkin aku hanya sekedar suka baca mungkin. Kalau aku misalnya nggak ketemu mungkin hingga saat ini aku cuma ya gitu, belum ada target atau apa. Oke. Terus ini In, agak filosofis sih pertanyaannya ini In. Maksudnya kamu pernah memikirkan sebetulnya kamu sebenarnya nulis itu untuk apa sih gitu? Nah ini kayaknya ini kalau ada yang beberapa kayak live Instagram kemarin kan juga sering nanya menulis puisi itu untuk apa gitu, menulis cerpen itu untuk apa. Saya mewakili mereka ya, supaya nanti ke depan kalau ada yang bertanya begini lagi tinggal putar aja podcast ini gitu. Pertama-tama ini ya untuk kesenangan pribadi sih. Oke, kesenangan pribadi. Baru hal-hal lain baru kemudian keinginan untuk orang lain tahu gimana tulisan kita itu nanti gitu. Pertama-tama tuh kepuasan pribadi, tentu saja kayak ada satu hal yang rasanya pengen aku abadikan dalam tulisan gitu. Oke. Terus setelah itu ada kesadaran baru nggak? Ya, setelah ini tentu saja setelah bertemu di komunitas tentu saja. Oke, ya. Ya In, kalau misalnya kita lebih teknis lagi nih In ya, soal habitmu, kebiasaanmu dalam menulis itu gimana? Bisa ceritain nggak? Kalau kamu menulis itu kira-kira mulai
mengambil kertas, pulpen, masih nulis pakai kertas pulpen nggak sih? Masih kan? untuk yang cerita pendek dan puisi sih. Ya. Untuk cerita pendek dan puisi. Oke, kalau gitu kamu ceritakan saja, In. Gimana sih sebetulnya laku menulismu itu gitu? Ya, mungkin ada beberapa teman di sini yang lebih juga nyaman ya untuk menulis pakai kertas dan pena gitu sebelum dipindahkan ke laptop. Dan aku termasuk orang yang lebih nyaman untuk melakukan itu. Dulu itu isi puisi, cerita pendek itu pakai tangan semua karena waktu itu belum punya laptop ya. Ya. Nah, pas baru masuk akar pohon baru kemudian ada keinginan buat beli laptop. Nah, terus setelahnya itu aku lebih puisi dan cerpennya tetap nulis tangan sampai hari ini. Terus isinya paling poin-poinnya doang sih yang dibuat, terus baru dikembangkan nanti ketika di laptop gitu. Iya. Ya artinya kebiasaanmu untuk menulis di atas kertas itu tetap berlanjut walaupun sekarang sudah punya laptop. Iya sih. Intinya kayak gitu. Kenapa bisa, In? Maksudnya kenapa enggak langsung ke laptop aja? Kan kamu ngerjain 2 kali jadinya. Iya, gimana ya, kayak pernah juga coba beberapa kali, cuma dia kayak aku langsung nulis pakai laptop tuh malah sibuk mengedit gitu. Kayak kalimat pertama itu udah langsung aku pengen edit gitu. Sedangkan kalau aku nulis kan jadinya waktunya jadi banyak kan yang terbuang. Sedangkan waktu aku nulis di atas kertas itu kan kayak ya udah apa yang ada di kepala nih keluarin dulu semuanya gitu. Ntar nanti pas dipindah ke laptop baru deh ada nih sambil ngeliat kan apa yang kayaknya pantas dipindahin, apa yang enggak gitu. Jadi kayak berarti lebih efektif jadinya kayak gitu disaring ya. dulu gitu. Oke, ya. Meskipun memang terdengar apa ya merepotkan. Ya, Tapi saya kan jadi terbayang. kalau kita senang kan ya bisa lah agak ringan gitu kan. Kalau kita memang terbiasa melakukan itu. Saya jadi kebayang John Steinbeck itu kan yang konon katanya salah satu novelnya yang dia menghabiskan ribuan pensil itu. Ya makanya. Kalau orang zaman dulu kan gitu ya, nulis novel pasti pakai ini kan. Iya, kalaupun ketika ada mesin ketik, kebanyakan penulis-penulis itu tetap setia dengan mesin ketiknya gitu. Ya oke, In. Kalau sekarang ini kan kamu sangat produktif nih. Itu bisa kita lihat dari apa istilahnya, kamu sudah mulai sering diundang untuk ngisi Zoom gitu ya. Karyamu juga sudah mulai banyak direspon oleh pembaca yang dulu hanya terbatas mungkin di Lombok gitu ya. Sekarang sudah mulai mengnasional kayak gitu. Nah gimana, In? Bagaimana perasaanmu untuk saat ini? Sekarang kan kamu menjajaki jenjang baru nih, yang advance gitu, yang lebih tinggi. Gimana perasaanmu? Kamu merasa tersanjung, merasa terganggu atau kayak gimana? Ya tersanjung tentu ya. Akhirnya oh iya ternyata apalagi kan sekarang ini zamannya sosmed kan, nggak hanya dulu kan kayak masih Facebook nih. Tahun-tahun awal aku gabung di Akar Pohon punya Facebook, kalau ada karya posting di Facebook aja gitu. Kayak masih terbatas lah. Sekarang kan udah ada ini. Bisa kita di-sharing di WhatsApp, di grup WhatsApp, terus di Instagram juga yang bisa sertakan link yang langsung, yang apalagi kan sekarang udah nggak koran lagi kan, kebanyakan media online kan. Jadi ketika kita dimuat nih karya kita di media online langsung bisa menarik banyak pembaca gitu kan. Nggak mesti harus pembacanya harus dapat koran dulu baru. Gitu. Pernah membayangkan nggak, In, kalau kamu bakal berada di tahap sekarang ini? Tiba-tiba harus berinteraksi dengan banyak pertanyaan, Kak In gitu, aku ngefans sama Kak In gitu. Gimana? Nggak pernah sih awalnya. Kayak masih apa ya, terbit buku aja udah bersyukur gitu. Oke, bukumu yang terbit apa, In? Kalau yang antologi bersama sudah cukup banyak, lumayan lah ya. Dari tahun awal aku belajar di Akar Pohon. Kalau buku antologi sendiri baru 1, tapi ini cerpen, kumpulan cerpen Taman Itu Menghadap ke Laut tahun 2019 lalu.
yang akan datang nanti. Oke, Insya berarti Allah sekarang pertengahan sedang tahun ini. mempersiapkan ya. Ya, Ada karya. Nah, tadi lengkapi dong, kayaknya tadi terpotong tuh. ya. Perasaanmu itu tadi direspon. Ya senang sih. Akhirnya kan kayak apa ya? Kadang pembaca tuh menemukan hal yang tidak kita lihat gitu. Jadi kayak, oh kok dia bisa tertarik ya sama yang ini gitu. Padahal misalnya aku mempertaruhkan hal lain, tapi yang dilihat pembaca justru hal yang berbeda gitu. Oke. Jadi kayak ya tulisan kita jadi berkomunikasi Iya. banyak hal lah dengan pembaca gitu. Ya, oke. Nah, ini menjelang akhir nih, In. Pertanyaan-pertanyaan saya ini menjelang akhir. Ini ke depan gimana, In? Apa rencananya? Ke depan ya kayaknya masih ini ya menggarap tulisan-tulisan yang tematik sih. Yang tematik Yang ya. masih. Kalau dulu kan kayak ya apa yang bisa ditulis atau apa yang melintas saat itu gitu. Kalau sekarang lebih usahakan tematik supaya nggak hanya nunggu-nunggu apa yang terlintas gitu kan, tapi juga ada kayak project, ada deadline gitu sehingga lebih tertata lah, Lebih sistematis jadinya. Ya. nggak jadi bisa produktifnya bisa kita tingkatkan. Oke, ya. Berarti kalau untuk bukumu yang kamu sebut tadi, Taman Itu Menghadap ke Laut, sifatnya belum tematik. Belum sama sekali. Oke, Itu itu hanya mendokumentasikan cerpen-cerpen awalku menulis yang pernah terbit di berbagai media gitu. Itu kayak semacam dokumentasi lah. Gitu. Oh ya, Jadi kesadaran tematik tuh sama sekali belum ada saat. Taman Itu Menghadap ke Laut, sedikit promosi itu diterbitkan oleh siapa itu? Ya, Akar Pohon dan Halaman Indonesia. Itu di penjual buku online masih bisa di kedai buku clandestine sih. Kedai buku clandestine Tapi itu- kayaknya udah habis. Iya. Berarti teman-teman mungkin bisa cari sendirilah gitu, bergerilya. Itu ada rencana diterbitkan ulang nggak buku itu? Nggak ada sih kayaknya. Mungkin Sejauh ini belum ya? belum ada, kayak Oke. masih ada bayangan buku-buku lain ya, buku baru. Ya, oke. Nah, In, terima kasih banyak, In. Ya. Atau ada yang mau disampaikan terakhir yang mungkin ingin kamu sampaikan tapi belum? Atau kamu pengen menyampaikan berupa jawaban dari pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh fansmu misalnya? Yang terakhir nih, kesempatan terakhir. Ya, menulis itu ya ini, perbanyak membaca dan pada intinya perbanyak membaca dulu. Baru setelah, kok aku ngutip yang dari Akar Pohon mungkin ya? Iya, boleh. Pelajaran pertama menulis itu membaca. Pelajaran pertama seorang penulis adalah sabar gitu. Itu sih. Membaca dan sabar gitu Iya, ya. banyak membaca dan sabarnya Ya, itu ditingkatkan. ujian besar Iya, sebetulnya ujian besar. buat generasi sekarang nih yang semua harus serba terburu-buru Iya, gitu ya. Ya, oke teman-teman, itu adalah perbincangan saya bersama Iin Farliani, sudah mengulik cukup detail tentang profil kepenulisan. Tadi sudah cerita banyak, yang intinya adalah apa yang membuat Iin menjadi seperti saat ini, seorang penulis dan tetap produktif. Iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak Iin ya. Terima kasih Bang Ya, Jet, udah habis undang. ini kita akan lanjut lagi sebetulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.